Nah, hal ini dapat mengakibatkan atau meningkatkan risiko penyakit jantung dan saluran pencernaan bagi orang yang mengkonsumsi makanan tersebut dengan menggunakan minyak goreng tadi. Halo rekan Smart, bahasan kali ini merupakan salah satu komoditas pangan yang sering digunakan oleh rekan Smart di rumah, yakni minyak goreng. Minyak goreng merupakan salah satu minyak yang dimurnikan dari lemak nabati ataupun lemak hewani yang berbentuk cair pada suhu kamar, kemudian digunakan untuk proses penggorengan suatu makanan atau makanan yang akan dihidangkan. Nah, contoh dari minyak yang berasal dari lemak nabati yakni dari tanaman seperti kedelai, kemudian kacang-kacangan, biji-bijian, jagung, kemudian kelapa, dan lain sebagainya. Nah, tentunya harus diperhatikan mengenai kualitas minyak goreng yang akan digunakan. Pemerintah telah menetapkan standarisasi nasional Indonesia mengenai syarat dan mutu minyak goreng. Di dalamnya terdapat beberapa parameter yakni yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu mengenai parameter organoleptik seperti bau, rasa, dan warna. Kemudian ada beberapa parameter lainnya seperti bilangan peroksida pada minyak, asam lemak, kemudian ada cemaran kimia logam berat yang dapat diperiksa yakni merkuri, timbal, dan arsenik. Nah, itu dia merupakan beberapa syarat dan mutu untuk kualitas minyak goreng. Kualitas minyak setelah digunakan akan mengalami penurunan dengan kondisi penggorengan pada suhu tinggi yakni 160 sampai dengan 180 derajat Celcius. Nah, suhu tinggi ini memacu akan terjadinya oksidasi pada minyak. Kerusakan minyak akan mempengaruhi dari cita rasa ataupun warna pada makanan yang akan digoreng. Kemudian semakin tinggi suhu yang digunakan saat menggoreng, maka sebagian komponen minyak akan teroksidasi. Minyak kadaluarsa akibat proses oksidasi dapat merusak vitamin dan nilai gizi lainnya seperti asam lemak esensial yang terdapat pada minyak goreng. Proses oksidasi ini terjadi ketika minyak atau lemak kontak dengan beberapa atau sejumlah oksigen. Nah, proses oksidasi ini dapat mengakibatkan bau tengik pada minyak ataupun lemak. Selain menimbulkan aroma yang tidak sedap, dapat menyebabkan racun akibat proses oksidasi. Nah, racun ini dapat merusak sel dan jaringan pada tubuh manusia. Hal ini disebabkan oleh radikal bebas yang memiliki atau bersifat sangat reaktif. Kemudian, senyawa racun ini berpotensial pada dampak kesehatan seperti penyakit jantung, kemudian kanker dan penuaan dini serta yang lainnya. Selama penggorengan terjadi dekomposisi pada minyak membentuk senyawa keton, aldehid, alkohol, kemudian hidrokarbon aromatik, kemudian FFA atau free fatty acid atau asam lemak bebas, kemudian triasil gliserol, dan lain-lainnya. Nah, senyawa tersebut merupakan senyawa polar atau komponen polar, di mana senyawa polar tersebut lebih tinggi kepolaritasnya dibandingkan dengan TAG atau triasil gliserol yang merupakan komponen utama dari minyak goreng. Nah, semakin sering minyak goreng ini digunakan berulang kali, maka semakin mengalami dekomposisi atau semakin tinggi mengalami degradasi. Nah, kadar total polar atau total polar maksimal di beberapa negara ditentukan yaitu sebanyak 25%. Oleh karena itu, parameter kepolaran ini bisa menjadi salah satu parameter pemeriksaan. Komponen polar seperti triasil gliserol dimer dan oligomer merupakan senyawa yang memiliki berat molekul besar yang sulit dicerna oleh lipase pankreas. Nah, hal ini dapat mengakibatkan atau meningkatkan risiko penyakit jantung dan saluran pencernaan bagi orang yang mengkonsumsi makanan tersebut dengan menggunakan minyak goreng tadi. Nah, itu dia informasi mengenai minyak goreng. Semoga bermanfaat bagi rekan smart di rumah. You are matter, salam smart, Indonesia sehat.